Salah satu tantangan yang aku lihat di dalam dunia pendidikan untuk anak perempuan ya, mereka tuh pertama suka merasa tidak mampu. Jadi kayak mereka benar-benar merasa mereka lebih tidak mampu daripada teman-temannya yang laki-laki. Aku bahkan melihat di anak-anak aku sendiri. Anak yang perempuan tuh udah lebih cepat menganggap dia itu nggak bisa daripada anak yang laki. Anak laki itu masih mau nyoba dulu. Itu sulit banget untuk mengubah mindset mereka. Yang kedua, mereka biasanya nggak mau jauh-jauh dari rumah atau keluarga mereka. Sementara kesempatan berkarir dan kesempatan menangkap pendidikan yang lebih besar mungkin adanya nggak deket rumah. Kadang-kadang gimana caranya kalau misalnya ada yang dapat beasiswa keluar kota, apa keluar negeri gitu kan, harus berani gitu loh. Dan kalau nggak diambil sayang, kesempatan itu akan lewat gitu aja. Dunia teknologi semakin berkembang pesat setiap harinya. Bahkan Indonesia akan membutuhkan 9 juta talenta digital di tahun 2030. Tapi sayangnya, perempuan masih kurang terlibat di dalamnya. Hanya ada 22% perempuan yang bekerja di sektor teknologi di Indonesia. Kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang digital dan teknologi disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain stigma, stereotip gender, diskriminasi, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, dan juga kurangnya representasi role model atau tokoh inspiratif. Solusi yang bisa diberikan untuk menjawab beberapa tantangan tersebut adalah yang pertama, memberikan edukasi untuk para perempuan muda dengan pemahaman tentang kesetaraan gender. Dan juga kita kasih akses pendidikan yang berkualitas di bidang teknologi dan juga inovasi. Tidak hanya akses pendidikan, tapi juga pelatihan berbasis industri yang membuat mereka siap menghadapi dunia kerja. Dengan memiliki keterampilan di bidang teknologi, ini perempuan jadi dapat kesempatan kerja yang jauh lebih baik kan, sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih layak, dan itu akan bermuara kepada kehidupan yang jauh lebih berkualitas. Untuk itulah, Markoding bersama-sama dengan Yayasan Dian Sastrowardoyo dan Magnific Indonesia terdorong untuk mengadakan program Perempuan Inovasi. Perempuan Inovasi adalah program pelatihan keterampilan digital gratis untuk perempuan Indonesia, khususnya yang kurang mampu, agar mereka bisa belajar dan berkarya di bidang teknologi dan inovasi. Mereka akan belajar keterampilan digital seperti coding atau UI UX design, soft skills yang dibutuhkan di dunia kerja seperti kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan juga akan mendapatkan edukasi tentang kesetaraan gender. Bagi peserta yang berprestasi, akan mendapatkan beasiswa digital bootcamp dan kesempatan kerja setelah lulus. Menurutku ini adalah pengalaman yang kayak menarik banget, apalagi kan pelajaran seperti itu tuh nggak bisa kita dapetin di sembarang tempat gitu. Bahkan sekolah kita tuh juga belum bisa provide yang benar-benar serius gitu. Ini tuh merubah mindset yang pertama. Kalau perempuan itu tuh juga bisa, kalau perempuan itu juga mampu. Saya bertemu teman-teman yang super-super keren, perempuan-perempuan yang hebat, dan juga kakak-kakak perempuan inovasi membuat saya cenderung percaya diri untuk melakukan sesuatu yang bisa berdampak untuk kita semua. Kayak aku ngerasa yang bikin aku kurang bisa untuk ini itu karena aku sendiri, karena rasa percaya diriku sendiri, dan aku coba-coba aja dan ternyata bisa. Saya semakin termotivasi untuk mengejar mimpi saya, dan saya senang mendapatkan ilmu baru tentang dunia digital dan teknologi. Harapan kami agar perempuan Indonesia berani untuk berkarir dan berkarya di bidang inovasi dan teknologi. Kami mengundang semua yang tergerak untuk ikut berkontribusi sebagai sponsor ataupun mitra dan bersama memberdayakan perempuan Indonesia melalui teknologi. Dan teruntuk para perempuan inovasi di seluruh Indonesia, pastikan kamu menjadi bagian dalam program beasiswa ini. Daftarkan diri kamu dan ikut serta memajukan Indonesia sebagai perempuan-perempuan inovasi. Halo, nama saya Angginta dari Partnership Tanoto Foundation. Harapan saya untuk perempuan inovasi ke depannya, semoga lebih banyak lagi perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia sampai ke pelosok bagian Indonesia manapun
yang mendaftar di program ini dan mendapat kesempatan untuk mengikuti bootcamp perempuan inovasi. Saya Rina dari IBM Indonesia. Mungkin dengan keikutsertaan kita di program Perempuan Inovasi, kita berharap akan lebih banyak perempuan yang bisa mempelajari skill-skill teknologi, khususnya STEM, dan bisa memperoleh pekerjaan dan memiliki kualitas dalam mendapatkan pekerjaan, khususnya di bidang teknologi. Dengan skill common ini, kami yakin kami bisa membantu perempuan-perempuan di Indonesia. Equiparenting, sebuah platform edukasi parenting online yang interaktif dan menyenangkan. Maka dari itu, Shitalk hadir sebagai sebuah solusi. Website gratis dan aman dalam menyediakan ruang curhat dan diskusi. Kami hadirkan Club, aplikasi pencarian kerja dan career support eksklusif untuk perempuan. Sayangnya, isu ini masih dianggap hal tabu dan diabaikan oleh banyak orang. Perkenalkan Sibros, sebuah platform yang dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perempuan, dan kemandirian finansial. Hal-hal yang sudah di-provide dari perempuan inovasi sendiri, seperti adanya one-on-one mentoring, itu sangat-sangat membantu dan mengagetkan juga karena bisa menaikkan atau mendevelop skill yang cukup signifikan gitu, yang tadinya mungkin nggak tahu sama sekali sampai wow, bisa sampai selesai sebuah website dari awal sampai akhir. Jadi, know your worth, just be confident, lakuin aja. Kesannya selama pembelajaran perempuan inovasi itu aku merasa dibantu banget sama kakak-kakak mentor, kakak-kakak tech lead, dan juga karena hari ini ikut demo day, deg-degan sih pasti ada. Tapi aku bisa manage semua dengan baik dari bantuan teman-teman aku sekelompok. Halo, nama saya Eksina Diasti, perwakilan dari PT Telkomsel untuk Perempuan Inovasi. Selamat untuk para pemenang, this is just the beginning, sebuah pintu untuk masa depan yang lebih cerah, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik. Selamat berkarir dan selamat mencoba terjun di dunia teknologi. Baiklah, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh teman-teman perempuan inovasi dalam kegiatan kita hari ini, yaitu Dialog Perempuan Inovasi, Masa Depan Dunia Digital dan Tantangan dalam Pekerjaan Seorang Cyber Security. Terima kasih banyak atas antusiasme dan semangat teman-teman semua untuk mengikuti sesi pada malam hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Zevanya Angelika Nababan selaku MC yang akan memandu kegiatan Dialog Perempuan Inovasi pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke agenda utama, mungkin kita bisa cek semangat teman-teman dulu nih. Nah, untuk teman-teman semua, yuk tunjukkan semangat kalian dengan mengirimkan emotikon api sebanyak-banyaknya melalui kolom chat Zoom. Yuk kita kasih emotikonnya. Mana nih teman-teman yang udah pada semangat? Ada Kak Marda, ada Kak Putri, Kak Shania. Wah, pada semangat ya. Luar biasa banget sih semangatnya. Oke, karena udah pada semangat nih, dan udah pada siap, mari kita langsung aja mulai acaranya dengan pembacaan tata tertib acara pada hari ini. Baiklah, yang pertama, silahkan menggunakan nama asli kamu selama mengikuti sesi webinar hari ini agar lebih akrab satu sama lainnya. Yang kedua, selama sesi berlangsung, diharapkan kamu dapat menyalakan kamera dan bagikan semangat kamu. Yang ketiga, jika ada pertanyaan, kamu dapat menuliskannya melalui kolom chat Zoom atau bertanya menggunakan fitur raise hand. Yang keempat,
Teruslah aktif dan berikan insight atau pandanganmu tentang sesi hari ini. Dan yang kelima, mohon gunakan bahasa yang baik dan sopan selama berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, baiklah. Baiklah teman-teman semua, mari kita lanjutkan dengan pembacaan susunan acara kegiatan. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengenalan perempuan inovasi, yang ketiga informasi program, yang keempat sesi dialog perempuan inovasi, yang kelima Q&A, dan ditutup dengan penutup. Nah, buat teman-teman, mohon di notes, karena di akhir sesi nanti kita akan ada pengisian feedback form sebagai bukti kehadiran dan syarat menerima sertifikat partisipasi. Jadi diharapkan teman-teman untuk tetap stay sampai akhir sesi karena kita akan mengisi formnya bersama-sama. Nah, agenda selanjutnya adalah penjelasan tentang komunitas perempuan inovasi yang akan diinformasikan oleh Kak Dwi Utami selaku tim dari Perempuan Inovasi. Kepada Kak Dwi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, halo, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banget tadi udah dibuka sama Kak Jevanya dan sekali lagi semangat buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di malam hari ini. Tadi udah ngeliat ya, tadi udah berapi-api, udah kolom chatnya udah kayak kebakar gitu ya. Terima kasih banget buat semangatnya dan ya mungkin buat teman-teman yang baru ikut kegiatan Perempuan Inovasi, kita mau sedikit menjelaskan gitu ya tentang komunitas perempuan inovasi ini sebenarnya apa. Nah, jadi teman-teman yang baru mengenal perempuan inovasi, sekali lagi kita di sini gitu ya membawa teman-teman untuk bisa berkumpul gitu ya dalam satu forum yang kita harap bisa luas sampai ke seluruh Indonesia gitu ya untuk membawa teman-teman khususnya yang perempuan nih yang tertarik dengan industri atau dunia STEM gitu ya dan juga teknologi kita bisa belajar bersama-sama di dalam perempuan inovasi dan biasanya kita akan mengadakan sesi-sesi yang interaktif untuk meningkatkan kemampuan teman-teman semuanya di bidang hard skill dan juga soft skill gitu ya. Jadi salah satu kegiatannya seperti yang teman-teman ikutin di malam hari ini adalah dialog perempuan inovasi. Nah, tapi selain itu sebenarnya kita ada juga kegiatan lainnya diantaranya adalah Lokakarya Perempuan Inovasi. Di sini teman-teman nanti kita akan ada penjelasan atau materi memang secara hard skill-nya gitu ya untuk teman-teman bisa belajar tentang industri teknologi dan juga ada sesi inspirasi perempuan inovasi. Biasanya kita bawa tokoh-tokoh yang luar biasa banget dan kita akan sharing juga gitu ya sama kakak-kakaknya dan dapat insight-insight yang luar biasa banget juga. Dan yang terakhir ada ruang perempuan inovasi. Di situ kita biasanya berkumpul sama teman-teman yang anggota komunitasnya kita dan sharing-sharing juga gitu ya teman-teman. Nah, tapi selain dari sesi-sesi tadi, kita juga ada aktivitas lain yang pertama di sini ada klub literasi perempuan inovasi. Biasanya kita akan membahas tentang buku atau bedah buku gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang suka membaca buku gitu ya atau ada yang di sini sebagai penulis gitu ya, kita nanti bisa ngobrol juga tentang membuat sebuah buku gitu ya. Nanti teman-teman gabung aja di Perempuan Inovasi dan dapatkan informasi yang menarik lainnya. Serta nanti juga banyak informasi menarik juga tentang peningkatan skill dan juga bagaimana berkarya dan berinovasi di Perempuan Inovasi. Nah, teman-teman kalau pengen join ke komunitasnya kita, caranya gimana? Teman-teman nanti bisa ikutin aja akun-akun yang sudah tertera di layar teman-teman semuanya gitu ya. Nanti aku share juga di kolom chat beberapa link gitu ya yang teman-teman bisa akses. Nah, di sini ada link-link yang teman-teman bisa pakai untuk tahu atau akses ke dalam komunitasnya kita. Utamanya kita komunikasi biasa di Telegram, tapi teman-teman kalau mau lihat aktivitas atau ke kegiatan-kegiatan kita juga bisa lewat akun TikTok, Instagram, dan juga YouTube Perempuan Inovasi. Ya, mungkin sekian ya penjelasan dari aku. Tanpa berlama-lama langsung aku kembalikan lagi ke Kak Zevanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat penjelasannya Kak Dwi. Wah, keren banget ya teman-teman penjelasannya. Jadi pada pengen gabung perempuan inovasi nggak sih? Nah, buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan dan ikuti semua channel media sosial perempuan inovasi ya.
Setelah ini, kita akan melihat program menarik dari Perempuan Inovasi yang sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman Perempuan Inovasi, aku dari tim Perempuan Inovasi berkolaborasi dengan IBM ingin menunjukkan kalian cara melakukan registrasi di platform IBM Skills Build. Pertama, kalian bisa masuk ke link bit.ly/daftar-pix IBM Skills Build dan kita akan mulai melakukan pendaftaran akun IBM Skills Build. Jika kalian sudah memiliki akun Gmail atau LinkedIn, itu akan mempermudah dan mempercepat pembuatan akun. Tapi di sini aku akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mendaftarkan diri melalui IBM ID. Yang pertama-tama, klik sign up with IBM ID. Oke, kemudian kalian bisa create an IBM ID untuk membuat akun. Masukkan email kalian, kemudian nama kalian. Sini aku masukin namaku, kemudian country or region of residence yaitu negara kalian, tentu saja Indonesia, dan provinsinya bisa disesuaikan dengan tempat tinggal kalian. Lalu bisa dipilih antara are you a student, yes or no, kemudian klik next. Nah, kalian bisa cek pada kotak masuk email untuk bisa menuliskan verifikasi kode yang diminta, kemudian kita klik dan submit. Kalian bisa lihat di sini, dan apabila pada kotak masuk kalian belum ada kodenya untuk melakukan verifikasi dalam 1 atau 2 menit, kalian bisa pilih resign code di tempat yang tadi. Kemudian di proceed. Oke, di sini akan ada konfirmasi lagi yang kedua. Untuk memverifikasi identitas, kalian bisa masukin kode yang diminta untuk melakukan verifikasi. Nah, jangan lupa untuk memasukkan basic information, additional information untuk meng-setup profile kalian. Di sini ada age-nya dan lain-lainnya bisa dilengkapi. Oke, di sini aku masukin dulu. Oke, terms condition. Di sini ada I confirm I'm with the digital age consent, agree. Oh ya, di sini juga kalian bisa pilih ya, kalian looking for a job, a college student, atau learning to enhance current career. Oke, sudah semua, kita submit. Success, your account is created. If you don't get automatically redirected, you can click button below. Oke, kita bisa pilih preferred language-nya and done. Kemudian kalian bisa ke Skillsbuild catalog, skillsbuild.org/students or course trip catalog untuk memilih learning path kalian. Di sini kita ada opsi UX design dan web development. Untuk teman-teman yang ingin memilih learning path UI UX design, kalian bisa pilih learning path yang ini ya teman-teman, yang UX design. Sementara teman-teman yang mau belajar mengenai web development, kalian bisa pilih learning path web development. Oke, kita coba cek untuk UX design. Di sini kalian bisa start learning dan jangan lupa sign in menggunakan profile yang sudah kalian buat. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan kepada kalian tutorial pengerjaan course IBM Skills Build. Seperti yang tadi sudah dibilang, untuk kalian yang tertarik untuk belajar UX Design, kalian bisa memilih Learning Path UX Design. Sementara untuk kalian yang tertarik untuk belajar Web Development, kalian bisa pilih Learning Path Web Development. Di sini aku akan mencontohkan menggunakan Learning Path UX Design. Kalian bisa klik Start Learning. Di sini ada pilihan Enroll. Kalian bisa enroll untuk mengambil course-nya dan scroll ke bawah. Ini ada Credly account information. Apabila kalian ingin menghubungkan akun kalian dengan Credly, kita bisa mulai dari Introduction to UX Design. Kalian bisa go to activity. Go to activity ini untuk memulai tasnya. Nantinya kalian akan diarahkan ke new tab pada browser, kemudian start course. Nah, di sini kalian bisa mulai mengerjakan welcome to the introduction to UX design course, kemudian ada learning objective-nya, estimated duration, completion criteria, dan lain-lainnya. Apabila kalian sudah selesai membaca, kalian bisa klik I've checked it out. Oke, sama setiap kalian menyelesaikan materi panduan, kalian bisa klik I've checked it out, kemudian next untuk melanjutkan tugas. Jangan lupa untuk perhatikan instruksi atau langkah yang diberikan untuk menyelesaikan tiap tugas ya. Oke, kalian bisa cek
setiap materinya melalui modul-modul yang ada. Oke, kalian juga bisa lihat progres kalian mengerjakan di sini dan apabila sudah selesai akan ada tanda centang hijau beserta tanggal kapan kalian menyelesaikan learning path kalian. Selanjutnya, gimana sih aku dapat sertifikat penyelesaianku? Nah, kalian bisa klik action, view completion certificate, dan untuk mengunduhnya, kalian bisa klik print dan save as PDF. Thank you, dan selamat mengerjakan semuanya. Wah, keren banget ya kegiatannya. Nah, buat teman-teman yang mau daftar, boleh langsung menuju kolom chat Zoom karena link pendaftaran sudah tertera di sana. Selanjutnya, aku mau ajak teman-teman semua untuk dokumentasi bareng kegiatan kita hari ini. Boleh banget nih buat teman-teman sekarang siapin handphonenya dan kita bikin story Instagram untuk meramaikan acara dan menambah keseruan hari ini. Nah, ayo teman-teman mungkin boleh. Dan jangan lupa juga untuk tag akun Instagram @perempuaninovasi, @literasi.privacy, @suciramadani03, @sofiamega, dan @nababanzevanya. Nah, berikan caption dan cerita seru dari kamu ya. Yuk kita buat dan upload story-nya sama-sama. Nah, baiklah, sekarang saatnya kita masuk ke agenda yang pastinya udah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu sesi dialog perempuan inovasi, masa depan dunia digital dan tantangan dalam pekerjaan seorang cyber security. Siapkan diri kalian karena ini akan jadi sesi yang sangat menarik dan akan menambah wawasan kalian. Sebelum kita mulai, izinkan aku memperkenalkan moderator yang akan memandu berjalannya sesi diskusi kita hari ini. Beliau adalah Kak Sofia Mega, yang merupakan Social Media and Community Officer di Perempuan Inovasi. Selain aktif di komunitas, Kak Sofia juga merupakan seorang perempuan yang memiliki ketertarikan di bidang menulis dan merupakan penulis anatomi perasaan ibu. Kak Sofia juga merupakan konten kreator dari @tamasya kedai kopi. Nah, benar-benar sosok yang menginspirasi, bukan? Nah, langsung saja kepada Kak Sofia, aku persilahkan. Oke, terima kasih Zevanya untuk waktunya. Selamat malam teman-teman perempuan inovasi. Kembali lagi kita di Dialog Perempuan Inovasi, di mana kita bakal ngomongin isu-isu perempuan yang berkaitan juga nih sama teknologi gitu ya. Dan kali ini kita akan mendialogkan masa depan dunia digital dan tantangannya dalam pekerjaan seorang cyber security gitu. Karena di bulan November ini kita akan bahas cyber security. Dan aku nggak sendirian tentunya, karena di sini aku akan menemani sebagai moderator. Di sesi kali ini akan ada dua pembicara, teman-teman. Dan keduanya itu adalah seorang yang ahli di bidang sistem informasi dan cyber security. Yang pertama itu ada Kak Azahra dengan pengalaman kerja ya hingga 6 tahun lebih di bidang ini gitu. Dan Kak Azahra ini juga sebelumnya adalah lulusan dari Institut Teknologi Bandung, Sistem Komputer dan Informasi. Nah, kalau Kak Suci, saat dulu kuliah gitu ya, kuliahnya D4 Sistem Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, mungkin teman-teman jadi tahu ya bahwa untuk menjadi ahli cyber security, ada dua perkiraan jurusan nih yang bisa kalian cari tahu gitu ya. Ada sistem komputer dan informasi atau juga bisa ambil D4 sistem jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, tapi nanti kita di sesi ini akan lebih banyak ngobrolin soal cyber security di pekerjaan dan dunia cyber security-nya. Jadi kita akan bakal tanya-tanya ya, langsung ke Kak Azahra dan Kak Suci. Jadi kita langsung sapa aja ya teman-teman. Hai Kak Azahra dan Kak Suci. Kak Vega, apa kabar? Halo semuanya, apa kabar?
Hai, semoga dalam keadaan baik-baik semuanya. Dan senang banget hari ini kita ngomongin cyber security bersama dua ahli eh, cyber security gitu. Karena ini salah satu hal yang pengen kita usahakan teman-teman di Perempuan Inovasi, bahwa ahli teknologi itu banyak loh perempuannya. Makanya di setiap sesinya kita selalu berusaha untuk mengundang pembicara perempuan nih. Nah, sebelumnya kita akan mulai kenalan-kenalan dengan Kak Azhara dan Kak Suci tentang tema hari ini. Mungkin nih sebelumnya ya Kak Azhara sama Kak Suci, kita bakal tanya-tanya soal pekerjaan cyber security itu sendiri gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum aku tanya ke Kak Azhara sama Kak Suci, aku minta tolong teman-teman jawab pertanyaanku. Kalian tuh baru kenal cyber security tuh kapan gitu? Apakah di tahun ini atau sebenarnya udah lama? Atau kalian bahkan udah mulai berkarir di cyber security dan belajar gitu ya? Tolong dong cerita-cerita di kolom chat karena kita pengen kenalan sama kalian. Sebenarnya pada baru tahu atau sebenarnya udah lama gitu. Ini ada Ray Farah yang bilang baru. Oke, kita tunggu cerita teman-teman sambil kita akan langsung ngobrol-ngobrol. Oke, mungkin kita kenalan dulu sama masing-masing dari pekerjaan Kak Zahra sama Kak Suci gitu ya. Jadi bisa dong diceritakan gitu ya sebenarnya job title-nya apa, terus tanggung jawabnya tuh ngapain aja gitu. Mungkin dimulai dari Kak Zahra, silakan. Oke, jadi selamat malam teman-teman. Izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Azhar Ratu Kamila. Saat ini saya kerja di perusahaan Telkom Indonesia sebagai salah satu dari cybersecurity strategis atau yang sifatnya itu berperan untuk mengatur strategi gimana caranya menerapkan cybersecurity di Telkom. Tuh. Kalau untuk job role-nya bisa dibilang cara paling gampang menjelaskannya itu adalah kami itu satpam sebetulnya tuh. Karena kan ya security ya gitu. Security kan tahu sendiri lah security itu sebetulnya satpam gitu. Bedanya kalau security yang kami kerjakan itu dan Kak Suci juga ya gitu. Itu sifatnya lebih ke ranah cyber alias sudah digital gitu. Jadi kan kalau ya kita kan tahu ya satpam itu seperti apa gitu. Bawa-bawa pentungan. Terus kalau kita mau misalkan masuk ke ruangan atau ke gedung itu biasanya kan suka ditanya-tanya dulu ya gitu tujuannya apa dan sebagainya. Sebetulnya kurang lebih pekerjaan saya juga kayak gitu gitu. Jadi sebetulnya nih kalau kita ngomongin terkait dengan di dunia digital, tugas saya juga sama gitu. Orang kalau misalkan mau ngakses suatu, misalkan katakan website ya, paling gampang katakanlah kita ngomongin masalah Instagram. Itu pasti ada username dan password kan gitu. Waktu pas kita memasukkan username dan password, pasti ditanya dulu kan gitu, username dan password kamu apa? Kalau seandainya lupa, pasti akan ada tulisan lupa password yang kita bisa memasukkan, misalnya katakanlah eh, semacam kata kunci ya gitu, kata kunci yang membuat kita ingat terhadap password itu, yang membuat kita bisa mengupdate si password itu. Tapi kalau seandainya yang masuk ke akun kita itu adalah orang lain gitu, yang sebetulnya bukan kita, nah itu tugas saya dan teman-teman cybersecurity dan juga Kak Suci juga adalah mencegah supaya tidak ada orang yang tidak berkepentingan untuk bisa menggunakan identitas kita gitu ya, supaya tidak ya amit-amit ya gitu. Kalau seandainya ada yang memprofil apa ya, memprofil jadi kita kan ya kita yang kena kan biasanya gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi mungkin seperti itu sih kurang lebihnya. Mungkin kalau Kak Suci lebih bisa lebih detail ya gitu, karena buatnya lebih teknis. Kalau saya kan lebih ke bagian yang tata kelolanya gitu, lebih ke manajemen. Silakan Kak Suci. Oke, baik. Terima kasih Kak Zahra. Mungkin aku lebih menjelaskan secara pekerjaan aku lebih teknikal mungkin ya, karena untuk aku sendiri kan sebagai System Security Engineer, yang mana bekerja di PT Lintas Teknologi atau bisa dibilang Integra. Dan saat ini juga aku mengerjakan pembuatan policy seperti itu ya. Pembuatan policy ini sendiri keamanan sistem, yang mana keamanan sistem ini sendiri kita pembuatan policy dalam arti di Indonesia ini udah ada peraturannya sih, yang mana peraturan ini mengarah ke peraturan PDP ya itu. Peraturan PDP ini yang lebih mengarah ke perlindungan data pribadi. Jadi aku sendiri lebih ke pembuatan polisinya, yang mana policy ini harus aku buat dari company tersebut. Kemudian aku coba testing juga dari regulasi pembuatan polisinya ini sudah
benar atau enggak, dan ada kebocoran data atau enggak dalam segi pembuatan policy yang udah tim-tim aku buat juga, seperti itu sih. Dan aku juga ada maintaining sistem server itu sendiri, yang mana maintaining ini sendiri lebih ke arah kita coba melihat dari sistem servernya ini sendiri, ada nggak sih kebocoran data yang udah kita buat di sistem policy yang udah kita buat ini mengarah melenceng keluar atau enggak, seperti itu sih mengarahnya. Dan sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga sama yang disebutkan sama Kak Zahra tadi gitu sih. Oke, tadi kita udah kenalan bahwa cyber security itu ada yang menjadi satpam, ada yang menjadi pembuat policy. Nah, kita akan pelajari itu lebih dalam ya, teman-teman. Tapi sebelumnya aku jadi kayak penasaran lagi gitu ya, sama Kak Zahra, sama Kak Suci, itu gimana sih dulu waktu nentuin jurusan kuliah dan pengen belajar apa? Karena pasti teman-teman di sini juga banyak nih yang baru lulus SMA, baru mau menentukan tujuannya. Nah, kira-kira bagaimana sih prosesnya Kak Zahra sama Kak Suci menentukan kuliah, terus akhirnya berkarir di cyber security gitu. Mungkin boleh dimulai dari cerita Kak Suci. Oke, untuk kenapa aku bisa sampai di titik sekarang, kenapa aku bisa ngambil jurusan security ya. Awal-awal itu pasti kita gambling ya, kayak apa sih yang bakal kita ambil nih ke depannya, bakal bisa sukses gak ya atau enggak gitu kan. Sebenarnya peranan orang tua juga sih ada di sini sebenarnya. Karena ada latar belakang dari orang tua aku juga yang memang papaku kebetulan ada latar belakang background teknik gitu ya. Beliau juga memberikan gambaran secara kasar, gambaran secara spesifiknya perkuliahan di bidang teknik itu seperti apa, dan lebih banyak ke arah mana, lebih banyak ke arah ke teknikal dan lain-lain gitu. Dan untuk mengarah jurusan prodinya itu aku lebih mencari tahu sendiri sih, kayak dari teknik yang udah mungkin gambarannya lebih cungkupannya lebih luas seperti itu ya. Mungkin aku udah searching duluan juga sih, kayak teknologi kan pasti selalu up to date juga untuk ke depannya gitu. Jadi aku lebih ngambil di bidang sistem informasi atau di bidang TI sih, teknik informatika gitu. Oke, mungkin sedikit pengen tanya lagi gitu ya ke Kak Suci. Dulu tuh kepikiran nggak sih Kak kalau akan dari jurusan Kakak maunya ke security gitu? Atau awal karir Kak Suci itu seperti apa awalnya sampai akhirnya bisa ke cyber security? Kalau awal karir aku tuh pertama jujurnya bukan IT security ya justru, atau bukan cyber security, malah aku lebih ke developer gitu ya, lebih ke development program yang mana aku men-testing suatu aplikasi yang udah dibuat seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu aku tahu gitu passion aku tuh ternyata lebih mengarah ke cyber atau lebih ke security sih gitu. Oke, ternyata dari developer bisa ke cyber security, teman-teman. Nanti kita akan belajar lagi gimana tuh tahapannya dari developer ke cyber security. Tapi sebelumnya kita akan dengerin cerita Kak Azahra dulu, gimana sih waktu nentuin awal kuliahnya sampai akhirnya berada di titik hari ini gitu. Silakan Kak. Oke, jadi sebetulnya kalau untuk pas S1-nya kurang lebih sama kayak Kak Suci ya gitu. Jadi betul orang tua juga ada background di teknik, terus habis itu berpikir ya mungkin kayaknya bisa lah ambil S1-nya di sistem informasi. Waktu itu saya ngambilnya di Telkom University, dan salah satu pembeda dari Telkom University dengan universitas lain itu adalah kalau di sana itu sistem formasinya itu jadi ada dua bagian. Pertama itu kita akan belajar terkait dengan manajemennya, yang kedua kita belajar terkait dengan teknisnya gitu. Jadi nanti pada saat penjurusan di semester biasanya sih semester 5 ya gitu, semester 5 ke atas itu nantinya akan ketahuan kan gitu. Oh, kita kayaknya lebih condong ke manajemen. Oh, atau kita lebih cocoknya untuk yang teknis gitu. Jadinya waktu pas lulus itu kebetulan saya lebih cocoknya ke manajemen gitu, dan waktu itu memang ada passion ingin jadi dosen ya gitu, pengen ngajar gitu. Jadi akhirnya udah lanjut langsung ke S2 gitu. Tapi ya ketika saya akhirnya jadi dosen gitu ya di tahun 2017, saya ngajar di alma mater lagi gitu di Telkom University. Saya ngerasa kayak kayaknya tuh kok
ilmunya kurang ya gitu. Karena kan saya tuh pengen bisa ya membawa teman-teman sekalian ya gitu. Maksudnya teman-teman yang masih kuliah tuh untuk bisa lebih ngerti lagi terkait dengan dunia industri seperti apa. Tapi di sisi lain saya nggak punya pengalaman industri juga karena waktu itu langsung jadi dosen. Akhirnya saya coba iseng-iseng gitu melamar ke Telkom dan kebetulan keterima. Di sana juga sebetulnya awal mula karirnya nggak langsung ke cybersecurity gitu, tapi saya termasuk dari tim yang mengerjakan terkait dengan strategi perusahaan ke depannya gitu. Jadi kita membuat strategi perusahaan dalam waktu 5 tahun ke depan, tapi kebetulan saya bidangnya memang di IT. Kemudian sejak 2021 saya punya kesempatan untuk pindah ke unit cybersecurity. Dari situ sebetulnya akhirnya saya mulai berkontribusi ya gitu di situ. Dan sebenarnya pekerjaannya kurang lebih sama juga kayak Kak Suci ya gitu. Lebih banyak ke tata kelola, terus bikin kebijakan dan sebagainya gitu. Tapi emang sifatnya itu adalah untuk menjaga keamanan digital gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih sampai bisa seperti sekarang. Oke, jadi teman-teman di situ jadi kenal gitu ya perjalanan dari Kak Suci sama Kak Zahra bahwa sebenarnya untuk kita berada di titik pekerjaan hari ini tuh kita juga melampaui masa-masa nggak tahu gitu ya. Masa-masa kita nyoba ini itu, Kak Zahra coba jadi dosen, terus ternyata sekarang mendalami di karirnya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin hari ini masih bingung gitu ya dalam menjalani karirnya itu nggak apa-apa banget karena kalau belum dicobain biasanya kita nggak tahu ya. Nah, ini aku coba baca cerita teman-teman nih, ternyata memang kebanyakan baru denger nih tentang cyber security gitu ya. Ada yang baru tahun 2023 dengernya, ada yang baru sekilas tahu gitu ya. Nah, itu pun juga terjadi padaku ya. Ini hal yang baru sekali. Nah, tadi Kak Suci juga cerita bahwa sebenarnya dari developer itu perjalanannya akhirnya menjadi cyber security. Nah, sebenarnya eh, skill apa sih Kak yang dibutuhin untuk jadi cyber security gitu? Apakah sebenarnya ilmunya itu sama nih sama developer atau berbeda atau seperti apa tuh Kak Suci? Oke, pengalaman pertama aku kan memang ke arah developer ya, tapi memang penjurusan dari, kampus aku memang lebih mengarah ke IT security sih. Jadi awalnya memang perjalanan karir awal nih agak melenceng gitu ya, ke developer, terus, untuk perjalanan pertama ke developer menuju ke IT security sebenarnya udah dapet sih, kayak banyak belajar kriptografi, kemudian ada belajar hostname IP juga, TCP/IP, kemudian kita juga belajar ransomware dan lain-lain, ancaman apa aja nih yang bakal masuk ketika, kebocoran data itu terjadi, seperti itu. Kita juga belajar, lebih ke arah Linux server sih, karena kan kebanyakan cyber security ini tuh lebih, menggunakan, CMD atau, Linux base gitu sih. Itu yang awal-awal yang harus kuasai untuk, menuju ke cyber security sih, itu sih. Jadi yang dipelajari itu beda banget dari developer ya Kak Suci? Iya, jauh banget sih, karena kan kalau misalnya developer ini yang aku bilang ini, lebih mengarah ke bahasa C ya, atau pemrograman gitu, dan belajar juga soal Docker seperti itu. Dan untuk mengarah ke cyber security-nya ini lumayan cukup jauh karena, sempet juga belajar Kali Linux juga, Linux server dan lain-lain untuk, yang mana kita harus bisa tahu nih komen-komen lain apa aja yang untuk kita coba penetration testing atau akses si server itu sendiri sih, gitu. Oke, oke. Terima kasih Kak Suci. Nah, ini aku jadi pengen tanya ke Kak Zahra. Jadi kalau misalnya teman-teman perempuan inovasi ingin belajar cyber security gitu ya, kita perlu belajar apa sih untuk pertama kali nih Kak Zahra? Jadi kebetulan kalau waktu pas saya kuliah itu memang nggak ada ya jurusan cybersecurity kan baru-baru sekarang juga ya ramenya gitu. Jadi di awal-awal juga waktu pas pertama kali kuliah itu kita tuh nggak kenal gitu pas itu cybersecurity baru sekitar tahun 2012 gitu ya. Kebetulan waktu itu lagi ada ini ya gitu arahan itu dari Kementerian Distrik itu ya kan gitu, untuk membuat jurusan cybersecurity dan kebetulan waktu itu ITB yang ditunjuk gitu sehingga akhirnya ITB membuat jurusan itu gitu dan kebetulan saya angkatan kedua gitu di situ jadi angkatan awal banget. Nah
Untuk sekarang sih mungkin kalau bagi teman-teman yang tertarik dengan cybersecurity atau pengen tahu lebih lanjut gitu ya, nggak harus, maksudnya tuh nggak harus ngerti coding atau hacking sebetulnya untuk bisa ngerti itu, karena kebanyakan kan gitu, termasuk waktu itu saya pernah jadi mentor untuk anak ITB ya yang waktu itu magang di tempat kerja saya di Telkom. Dia juga awal mulanya berpikir kalau cybersecurity itu udah pasti hacking gitu, udah pasti kita harus ngerti source code dan lain sebagainya. Itu cuma sebetulnya semua salah satu bagian aja gitu. Jadi cybersecurity itu sangat luas gitu, saking luasnya itu kita tuh bisa jadi apapun yang kita mau gitu, yang sesuai dengan kesukaan kita. Misalnya kalau saya kan lebih cocok di manajemen gitu, saya lebih cocok berinteraksi sama orang gitu. Nah ini saya lebih cocoknya untuk membuat peraturan perusahaan, koordinasi dengan unit-unit lain gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan katakanlah kemampuan apa yang dibutuhkan, itu bisa basicnya bisa pakai dari IT gitu. Kemudian kalau misalkan seandainya mau lanjut untuk belajar cybersecurity itu ada banyak banget source kayak gitu yang bisa kita pelajari di internet ya. Kalau sekarang itu udah banyak banget. Misalnya katakanlah ada banyak source ya kayak IBM gitu ya contohnya gitu, atau ada juga misalkan dari universitas kelas dunia gitu, Oxford, terus misalkan Harvard gitu yang ngasih kuliah, yang ngasih modul-modul gratis untuk dipelajari itu bisa di situ. Atau mungkin bagi yang ingin tahu lebih lanjut dan training lebih lanjut, bisa coba ke IS itu gitu. Di situ ada training gratis, Privat in Cybersecurity. Jadi teman-teman yang bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut ya gitu dengan cara yang sangat mudah, coba ke IS itu aja gitu. Cari CC atau Certified in Cybersecurity, di situ tuh dikasih modul gratis dan training gratis selama 3 bulan gitu. Jadi itu bisa jadi basic gitu untuk siapapun untuk masuk ke dunia cybersecurity gitu. Jadi siapapun bisa gitu buat masuk ke dunia itu. Oke, oke. Jadi kita jadi tahu ternyata belajar cybersecurity itu ada juga ya training yang bisa diakses gratis. Mungkin nanti Kak Zahra boleh dibagikan di kolom chat kali ya websitenya seperti apa biar teman-teman bisa akses. Ya, Oke, siap. kita jadi tahu bahwa ternyata cybersecurity itu eh, justru bukan heavy atau berat di coding atau hacking gitu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman yang mau belajar bisa ke websitenya tadi atau di IBM Skills Field juga. Nah, ini Kak Zahra udah bagikan ya teman-teman. Oke, mungkin kita pengen perdalam lagi soal cybersecurity karir ini gitu. Apalagi tadi Kak Zahra cerita bahwa oh ini suatu hal yang baru loh, bahkan baru muncul jurusannya spesifik belajar IT security itu baru-baru ini sebenarnya gitu. Nah, apa apa sih sebenarnya tantangan gitu ya dalam karir cybersecurity gitu? Apakah tantangan terbesarnya itu karena masih belum banyak yang percaya dengan cybersecurity, akan pentingnya cybersecurity, atau justru mungkin lebih ke sebenarnya banyak loh yang butuh cybersecurity tapi eh, masih belum mumpuni pengetahuannya atau seperti apa? Mungkin dari Kak Zahra dulu boleh diceritakan challenge-nya Kak. Oke, challenge-nya itu jadi orang-orang bakal berekspektasi kalau kamu serba bisa sih gitu. Karena kebetulan pekerjaan security itu bisa dibilang masih sangat dibutuhkan ya gitu di Indonesia dan juga di global gitu. Pasti sangat dicari sekali gitu. Di LinkedIn itu banyak banget itu yang berdatangan job offering gitu biasanya itu kayak gitu-gitu. Jadi biasanya itu kita akan dianggap sebagai serba tahu dan serba bisa gitu. Padahal sebetulnya kan cybersecurity itu sebetulnya apa ya responsibility semua orang ya gitu. Jadi kalau kita ngomongin perusahaan itu rata-rata kalau misalkan oh ada insiden gitu, misal katakanlah mungkin teman-teman tahu ya kasus kemarin gitu ransomware gitu yang terjadi di imigrasi. Oh itu tanggung jawabnya cybersecurity. Oh itu tanggung jawabnya orang-orang yang ke cybersecurity. Bisa dibilang iya gitu. Kami memang bisa dibilang punya kontribusi untuk bisa mengamankan server, mengamankan data pribadi dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi sebetulnya bisa dibilang itu sebetulnya cuma bagian dari tugas kami aja gitu. Jadi sebetulnya kalau seandainya kami tidak didukung oleh teman-teman gitu yang misalkan katakanlah teman-teman ada yang misalkan katakanlah foto-foto gitu ya di Instagram terus kemudian tagging-tagging ke teman-teman yang lain gitu ya dan ternyata tuh ada misalkan oknum gitu yang menggunakan foto itu untuk kepentingan yang malicious sebetulnya teman-teman juga punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadi sendiri gitu. Jadi kami di sini cyber security gitu dan juga bikin Kasuci termasuk bagian yang menjaga di bagian ada belakangnya gitu. Jadi ibarat kayak satpam lah kayak gimana gitu. Orang kalau mau masuk ke pos katakanlah masuk ke gedung kan harus lapor dulu ke satpam ya gitu. Jadi ibaratnya kami itu seperti itulah semacam
garda terdepannya. Tapi kalau seandainya nanti katakanlah orang yang masuknya itu ternyata berbuat suatu hal yang tidak diinginkan, misal katakanlah mencuri barang gitu dan sebagainya, ya kami kan tidak bisa melakukan apapun kecuali memastikan bahwa barang itu tidak, atau misalkan memastikan orang itu bisa ditangkap kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya untuk menjaga keamanan barang gitu ya, menjaga keamanan suatu hal itu balik lagi ke teman-teman gitu. Jadi challenge-nya itu biasanya itu sih, mengedukasi orang-orang untuk mengerti bahwa tanggung jawab security itu adalah tanggung jawab kita semua. Seperti itu. Mungkin Kak Suci bisa menambahkan. Oke, kalau mungkin kalau lebih ke aku ya, kalau tantangan sebagai cyber security ini sendiri sih lebih berhati-hati lagi sih dalam arti dalam penggunaan data pribadi ya, karena kan kita udah banyak nih ya case-nya kayak kemarin ada juga kasus yang dibilang sama Kak Zahra juga ada ransomware, kemudian juga sebelum-sebelumnya nih data pribadi juga bocor kan ya dari Tokopedia, itu juga salah satu kerentanan yang cukup kompleks lah ya di dalam B2B atau bisnis to bisnis gitu. Dan mungkin lebih mengarah kalau cyber security ini sendiri perlindungan data pribadi yang memang harus dijaga banget sih, karena kita harus hati-hati juga dalam penggunaan data pribadi kita, kayak termasuk KTP, kemudian nama ibu kandung pribadi juga termasuk. Dan itu sendiri sih yang sering aku jaga sih dalam sebagai cyber security gitu. Dan tantangannya yang pasti ketika aku baca incident manager itu banyak tuh ada apa namanya nomor-nomor KTP yang memang keluar atau lolos di dalam segi sistem itu sih. Gitu sih kalau yang dalam segi tantangan cyber security ini sendiri, karena perlindungan data pribadi ini sebenarnya udah diatur ya dalam pemerintahan kita gitu. Jadi tugas kita sebagai warga negara sipil sendiri memang harus menjaga juga gitu. Dan banyak juga tantangan-tantangan yang lebih ke arah proteksi data itu sendiri sih kalau dalam segi sistem gitu. Kalau dalam segi aku gitu, itu sih Kak Sofia. Oke, kita jadi tahu ternyata tanggung jawabnya bukan hanya cyber security-nya, tapi juga diri kita sendiri, teman-teman ya. Tadi ada KTP perlu dijaga, ada nama ibu kandung gitu kan. Tapi kalau kita lihat sendiri gitu ya di Indonesia, data pribadi itu kayak sering jadi masalah yang tiap apa ya kayak rutin gitu ya, masalah data data kita dijual atau lain sebagainya gitu. Kita jadi kayak bertanya-tanya sebenarnya keamanan di Indonesia ini itu seperti apa sih eh, kondisinya gitu. Mungkin Kak Zara bisa memberitahu gitu ya, bagaimana sih kondisinya hari ini Kak Zara? Kondisinya ketika kita beli gorengan tuh kita bisa melihat kertas ujian orang misalkan gitu, atau kita bisa melihat kartu keluarga orang gitu ya gitu. Jadi sebetulnya itu ya lawak tapi satu sisi menyedihkan gitu loh. Jadi kita tuh kok bisa-bisanya gitu melihat hasil ujian orang yang misalkan nilainya 10 gitu kan gitu, kayak aduh ampun deh gitu. Jadi ya memprihatinkan sebetulnya gitu. Cuma mungkin ya kan Kak juga punya pengalaman ya gitu untuk ngurusin masalah PDP. Jadi mungkin sedikit menjelaskan gitu apa sih PDP gitu. PDP itu sebetulnya sebuah peraturan baru ya yang sebetulnya sudah dibuat sejak tahun 2022 terkait dengan perlindungan data pribadi. Jadi sebetulnya negara kita itu sudah mengenforce ya atau sudah mewajibkan gitu bagi setiap perusahaan dan juga misalkan lembaga-lembaga kenegaraan gitu ya, lembaga-lembaga seperti misalkan Kominfo dan lain sebagainya itu untuk menjaga data kita ya gitu, menjaga kita data warga negaranya, menjaga data customer-nya dan lain sebagainya. Dan sejak 17 Oktober 2024 bisa dibilang itu sudah ada kewajiban gitu. Dan kalau seandainya ada perusahaan atau misalkan katakanlah ada lembaga negara gitu, kementerian dan lain sebagainya yang melanggar undang-undang ini, dia itu bisa kena denda sampai perusahaannya itu pilot gitu ya, sampai benar-benar nggak bisa ini lagi gitu. Jadi sebetulnya itu bisa dibilang ada sedikit menguntungkan kita sebagai warga negara dan juga customer ya gitu. Tapi di sisi lain juga walaupun kesannya seperti mengancam perusahaan, kan artinya perusahaan itu harus aware ya gitu atau benar-benar harus berhati-hati banget pada saat memproses data-data kita gitu. Dan sebetulnya dari beberapa perusahaan gitu ya, baik perusahaan di BUMN gitu dan juga perusahaan-perusahaan yang
di apa ya swasta gitu sekarang itu sudah mulai melek ya gitu untuk hal-hal seperti itu. Mungkin sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman punya akun bank gitu ya, atau mungkin punya Stockpad gitu ya, itu tuh sebetulnya sudah mulai menerapkan yang namanya apa ya, itu yang keamanan privasi ya kalau kita menyebutnya gitu. Keamanan privasi itu fungsinya untuk menjaga keamanan data pribadi. Jadi misal katakanlah kita kan misalkan katakanlah kayak contohnya saya ini gitu, katakanlah chatting ke salah satu penjual atau tenan di Tokopedia. Dulu mungkin saya bisa ngasih ngasih nomor HP ya gitu secara langsung, tuh ngasih email gitu secara langsung. Tapi sekarang tuh udah nggak bisa seperti itu. Karena kan email dan nomor HP itu sebetulnya bagian dari data pribadi. Dan kalau seandainya kita share ke sembarang orang itu takutnya disalahgunakan gitu. Jadi sebetulnya itu bagian dari cara untuk melindungi data kita gitu. Supaya kita tuh nggak sembarangan di inilah gitu, nggak sembarangan di apa ya, pakai sama oknum seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Zahra. Jadi ternyata pemerintah pun apa ya, sangat bertanggung jawab juga gitu ya, dalam memberikan policy atau undang-undang untuk menjaga kita gitu. Terus aku jadi kayak penasaran, eh tadi ada soal, bentar, tiba-tiba aku ngeblank. Tadi ada soal, oh ya, ada tanggung jawab perusahaan gitu ya. Sementara kita tahu untuk bikin event gini aja kita perlu loh minta data orang lain gitu ya. Nah, gimana sih, mungkin aku tanya ke Kak Suci gitu ya, gimana sih untuk kita sebagai komunitas atau perusahaan ketika meminta data orang lain gitu, apa sih yang harus kita informasikan ke mereka, apa sih tanggung jawab kita? Mungkin Kak Suci boleh menambahkan bagian itu ya. Oke, eh, sebenarnya kalau nomor-nomor itu kan nomor-nomor ID itu kan nomor sangat yang privasi ya. Ya itu sebagai tugas kita sih kalau misalnya memang ada penginputan data seperti itu tuh kita harus cari tahu juga nih kebutuhannya ini emang untuk apa, ataukah emang hanya untuk daftar akun kah atau apa, itu kita harus cari tahu juga sih karena kita tuh nggak pernah tahu nih platform apa yang kita pakai, platform apakah sistem itu memang benar-benar amankah atau enggak dalam segi keamanan sistem security-nya, itu kita harus benar-benar hati-hati juga sih dalam penginputan KTP karena tuh bahkan sekarang aja kita registrasi nomor kartu aja kita harus pakai KTP kan sekarang gitu. Nah itu juga kita harus hati-hati juga gitu karena dengan salah satu nomor ID card KTP aja itu bisa kemana-mana gitu. Bahkan nomor kita bisa entah aja ditelepon sama penipu berkali-kali, itu juga bisa salah satunya ya. Karena itu lumayan cukup annoying juga kalau misalnya terjadi di kita gitu. Terus mungkin nomor yang itu yang bisa lebih kita aware tentang keamanan pribadi atau data pribadi kita sendiri gitu sih. Kalau menurut aku gitu. Jadi kalau kita diminta data, data apa sih yang paling nggak boleh dibagikan gitu Kak Suci? Yang selain KTP sama nama ibu kandung ya, apalagi sih yang harus kita jaga gitu? Sebenarnya dalam kriteria peraturan PDP itu sebenarnya ada 8 ya. Ada 8 yang harus kita jaga itu ya. Yang pertama itu nomor KTP, kedua nomor NPWP, ketiga itu ada nama gadis ibu kandung, keempat itu ada alamat rumah, yang kelima itu juga ada nomor kartu keluarga, terus yang keenam itu juga ada nomor kartu keluarga, dan yang ketujuh itu ada juga nomor telepon juga termasuk sih gitu. Itu yang benar-benar harus dijaga sih untuk 8 kriteria tadi gitu. Oke, jadi teman-teman di sini sekarang jadi lebih bisa menjaga data pribadinya ya. Dan mungkin suatu hari nanti bisa berkontribusi dalam cyber security gitu. Karena tadi kata Kak Zara banyak banget gitu ya lowongan-lowongan gitu di LinkedIn. Nah, selain tadi ada pencurian data gitu ya, sebenarnya ada ancaman apa lagi sih dalam isu keamanan digital ini Kak Zara?
Jadi sebetulnya ada macam-macam ya gitu kalau untuk ngomongin masalah terkait dengan ancaman digital gitu. Yang paling mudah dan sebetulnya termasuk yang cukup besar di ASEAN atau di Indonesia ya gitu. Salah satu itu ransomware. Jadi mungkin kalau sedikit memperkenalkan apa sih ransomware itu? Jadi kalau ada yang pernah dengar malware gitu, malware itu sebuah software yang sifatnya itu jadi tugasnya adalah apa ya, mengakses data yang tidak diperbolehkan gitu. Misalnya katakanlah dia mencuri data pribadi gitu kan salah satu contohnya gitu seperti username password gitu atau mungkin nama ibu kandung dan lain sebagainya yang digunakan untuk kepentingan oknum gitu. Nah, ransomware itu fungsi sebetulnya bentuk malware, tapi malwarenya itu adalah jadi misalnya gini, katakanlah saya ngebuka email ya gitu dan saya ngeklik satu link. Nah, ketika misalkan saya ngeklik link itu tiba-tiba saya diminta untuk katakanlah bayar sebesar 5 juta dolar gitu. Kalau misalkan nggak bayar 5 juta dolar, nanti data perusahaan itu akan disebarkan atau akan dijual ke luar negeri gitu. Nah, itu biasanya pada saat kejadian terjadi, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kecuali kita apa ya diminta untuk bayar itu gitu. Sebetulnya gitu. Kondisi semacam itu bukan berarti kita tuh harus langsung membayar pada si hacker ini gitu untuk misalkan ya katakanlah supaya data-datanya bisa diambil lagi ya gitu. Tapi ada caranya tersendiri gitu buat tim gitu ya, buat tim nanti di teman-teman cyber security untuk bisa membolehkan data itu. Jadi sebetulnya itu cuma salah satu cerita gitu. Atau mungkin phishing ya. Mungkin kalau mungkin ya ini kalau anak-anak jadul kayaknya tahu ya gitu soal apa sih yang mama minta pulsa ya gitu. Itu sebetulnya kan bentuk salah satu dari em, apa ya scam tapi scam yang sifatnya itu termasuk ini juga penipuan kan gitu. Jadi kalau sekarang mungkin bukan mau minta pulsa tapi misalnya kita akan diminta untuk mengklik satu link gitu terus kemudian kita ditakut-takuti dan kita ternyata terpaksa memberikan data pribadi. Nah, itu bagian dari yang disebut sebagai phishing gitu. Jadi memancing orang untuk memberikan data pribadinya. Jadi ada macam-macam sebetulnya dan bisa dibilang dan tadi seperti yang Kak Suci bilang juga ya gitu, kita tuh emang harus berhati-hati banget gitu pada saat kita membagikan data pribadi. Dan mungkin yang paling gampang gini deh, misal katakanlah kayak saya nih jajan di Starbucks gitu. Biasanya kan kadang-kadang suka ditanya, namanya siapa nih gitu, biar nanti gampang bisa diambil gitu ya si ininya gitu, si apa namanya, katakanlah pesanan kita coklat gitu, atau misalkan kopi. Itu kita kan biasanya secara tidak sadar akan mengucapkan nama pribadi kita kan, oh nama saya ini gitu kan gitu. Padahal bisa jadi gitu pada saat itu ada orang yang misalkan katakanlah punya kepentingan yang tidak diinginkan gitu menggunakan identitas kita untuk hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu. Jadi dia mengoper pembicaraan kita, dia kemudian mungkin mencoba untuk mengakses atau kita pakai ya cara ala hacker gitu. Dan itu bisa terjadi gitu. Jadi ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan kita itu terkena ancaman digital bahkan ketika di kafe, bahkan ketika di bandara gitu. Makanya kita tuh benar-benar harus berhati-hati banget gitu sebagai customer gitu, sebagai orang yang kemungkinan bisa terkena ancaman gitu. Tapi di sisi lain sebetulnya kita tuh kalau misalkan mau tahu gimana caranya supaya bisa mengatasi hal itu ya belajar terkait dengan itu tadi gitu. Apa sih yang harus kita jaga, terus kemudian gimana cara kita menjaga gitu. Dan gimana sih caranya supaya kita tuh jangan sampai apa ya, jangan sampai kita tuh benar-benar nggak tahu apa yang terjadi gitu terhadap kita kayak gitu-gitu sih kurang lebihnya. Oke, mungkin dari Kak Suci ada ancaman digital apa lagi sih? Atau Kak Suci pernah menghadapi krisis keamanan digital gitu? Mungkin boleh diceritakan ke teman-teman ketika menghadapi challenge itu. Kalau krisis keamanan digital dalam segi aku sih sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya sama, Kak Zahra gitu. Cuman kalau dalam segi lingkup pekerjaan yang aku, lakukan gitu, memang ranahnya pembuatan policy ya, jadi memang lebih mengarah, yang tadi yang aku bilang sebelumnya yaitu data-data pribadi sih, yang mana dari, policy yang udah aku buat dalam, satu company gitu, itu aku bisa lihat dari segi sistem itu si A dan si B ini bisa mengirimkan nomor KTP dengan secara gamblang di dalam WhatsApp web gitu. Kayak menurut aku tuh, sesuatu hal yang harus hati-hati banget sih karena, eee, itu juga salah satu ancaman digital ya menurut aku gitu. Karena, yang tadi aku bilang sebelumnya kalau misalnya nomor KTP itu memang sesuatu hal yang harus dilindungi gitu. Terus juga mungkin kalau dalam segi sistem aku juga sering baca gitu ya, ada segi kritikal atau dokumen dalam suatu company yang memang ada seharusnya tidak boleh keluar di dalam suatu data tersebut keluar gitu, yang menggunakan WhatsApp web atau menggunakan,
Yahoo email seperti itu ya, lebih ke arah sana sih kalau aku gitu. Dan banyak banget hal-hal seperti itu yang masih kita juga belum aware gitu akan data-data seperti itu gitu. Oke, itu tadi cerita Kak Suci, challenge-challenge-nya gitu ya, krisis-krisisnya. Mungkin Kak Zara juga bisa cerita gitu ya, krisis keamanan digital apa sih yang waktu itu kayak urgent perlu diselesaikan, atau sebenarnya itu lebih kayak day to day keseharian gitu, Kak Zahra. Oke, jadi kan kalau misalnya kita bicara konteks perusahaan ya gitu, sebetulnya kan setiap hari itu akan selalu ada yang namanya serangan cyber ya gitu. Jadi orang-orang itu biasanya tuh mereka cenderungnya kalau misalkan ini ya unit lain gitu dari bisnis nanya berapa sebetulnya sehari serangan cyber yang terjadi terhadap perusahaan itu tiap hari bisa ribuan gitu, bisa puluh ribuan. Kita tuh nggak pernah bisa memprediksi berapa, misalkan katakanlah kan kadang-kadang kita bisa bikin rata-rata ya, katakanlah per hari biasanya ada 5.000 serangan gitu. Padahal sebetulnya bisa jadi sampai 100.000 gitu. Namun bukan berarti kita tuh tidak bisa apa ya mencegah itu terjadi gitu karena kan kami juga memasang sistem keamanan gitu ya. Mungkin katakanlah kalau kita ngomongin yang versi gampangnya kita bikin sistem linknya lah gitu kan gitu. Kita punya teman-teman gitu ya menjaga apa sih keamanan internet gitu, keamanan server dan jaringan kita ya dan sebagainya juga gitu supaya memastikan tidak ada maksudnya apa serangan itu tidak menjadi insiden gitu. Kalau terjadi kasus, maka kita menghitungnya sebagai insiden. Nah, itu sebetulnya beberapa kali pernah terjadi juga gitu ya di tempat kami yang insidennya itu eskalasinya cukup besar ya sampai angkanya ya ya besar sekali lah gitu intinya seperti itu. Nah, pada saat itu terjadi, biasanya eskalasinya itu adalah kami koordinasi dengan teman-teman di berbagai unit gitu. Jadi, kalau kita ngomongin masalah di cara penanganannya itu butuh koordinasi dengan teman-teman di unit lain. Misalnya katakanlah teman-teman bisnis gitu yang ngerti apa ya, teman sales gitu, teman-teman yang ngerti masalah komunikasi gitu dan sebagainya. Karena kan kalau misalkan ada ancaman terjadi gitu ya, kalau misalkan ada insiden terjadi, kasus terjadi di sebuah perusahaan, itu kan bukan cuma teman-teman security aja gitu yang nantinya harus misalkan menyelesaikan, tapi pada saat nanti perusahaan itu berbicara kepada publik ya, kalau seandainya media tahu gitu, udah katakanlah di perusahaan A gitu, perusahaan saya gitu, jadi ada kasus, itu kan mungkin orang-orang akan langsung ngegoreng ya di sosial media, wah Telkom bla 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 gitu. Banyak gitu, banyak kejadian seperti itu. Tapi kan nanti akhirnya dari teman-teman yang ngerti masalah PR gitu, ya, yang ngerti masalah cara berkomunikasi, akan memberitahukan bahwa kejadiannya nggak seperti ini loh gitu. Seperti contohnya mungkin 2 tahun yang lalu pernah ada kejadian data IndiHome dicuri gitu kan, wah gitu langsung digoreng kan Telkom. Tapi setelah teman-teman dari teman-teman teknis itu kemudian mencari tahu gitu ya alasan insiden terjadi, ternyata itu ada fabrikasi alias pemalsuan data gitu. Jadi sebetulnya datanya itu dipalsukan oleh teman-teman hacker yang mengaku-ngakunya udah ngambil data dari kami gitu. Padahal sebetulnya enggak gitu. Jadi bisa dibilang itu cuma ya jadi perlu ada klarifikasi lagi gitu dari teman-teman sekalian gitu yang lebih mengerti terkait dengan cara melakukan klarifikasi seperti itu sih. Jadi itu day to day kami seperti itu biasanya kalau ada kasus. Oke, mungkin itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Marleta ya. Marleta bertanya pengalaman menantang gitu ya, dan tadi Kak Zara udah cerita bahwa sempat juga ada yang fabrikasi data dan ternyata challenge-nya adalah bagaimana bisa meluruskan informasi itu ke publik gitu. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman, biar teman-teman bisa langsung ngobrol sama Kak Zahra sama Kak Suci. Nah, teman-teman boleh raise hand nih untuk bisa bertanya langsung atau bisa tanya di kolom chat. Nanti bisa aku bacakan gitu. Tapi pastinya akan pertanyaan-pertanyaan terpilih. Nah, tadi kalau Kak Zahra juga udah cerita pengalaman paling menantang ya. Mungkin Kak Suci ada nggak sih cerita yang serupa seperti itu atau ada hal lain sebenarnya yang paling menantang gitu, Kak? Oke, menantang dalam segi ini ya, keamanan digital ya berarti ya? Betul. Oke. Kalau keamanan digital itu pastinya, ada ya. Karena, dalam yang sebelumnya aku bilang juga kalau aku ini juga ada maintaining dalam segi insiden manager ya. Insiden management ini emang kita juga mantau gitu ya, insiden
per hari itu bisa sampai 10.000, 20.000, itu tuh dalam lingkup dari yang disebutkan juga sama Kak Zahra gitu. Dari masing-masing bisnis unit itu kita bisa tahu nih dalam si bisnis unit A dan bisnis unit B dan bisnis unit C ini per hari itu dia bisa mengirimkan data itu berapa, dan itu sering banget gitu yang terjadi, dan itu biasanya kita juga analisis juga sih data tersebut apakah lebih mengarah ke false positif kah atau apa. False positif yang dimaksud ini lebih ke arah apakah policy yang udah kita bikin itu udah benar belum sih, atau masih ada hal yang perlu diperbaikin lagi nggak sih, untuk kita ngobrol lagi nih ke masing-masing bisnis unit itu yang tadi disebutkan sama Kak Zahra juga gitu. Sebenarnya memang gak jauh-jauh beda sih sama Kak Zahra juga gitu, karena maintaining kita sehari-hari itu memang mantau gitu ya. Satpam juga gitu lebih melihat insiden apa aja nih yang masuk per hari, terus juga per bulan itu yang masuk tuh sekian ribu, itu apa aja gitu yang sering keluar di sistem keamanan kita dalam sebuah perusahaan. Seperti itu sih yang jadi challenging kita juga gitu. Kedepannya itu future-nya itu kita harus future produk apa nih yang untuk kita keamanan sistem yang bakal kita implementasi di dalam sebuah perusahaan gitu. Yang mana itu jadi B2B bisnis proses juga untuk company itu sendiri gitu sih kalau dalam segi tantangannya gitu. Jadi kasus itu bukan satu dua, tapi ribuan. Terus kita perlu menganalisa ya kasus per kasus untuk bisa menentukan prediksi ke depan gitu. Nah ini udah mulai banyak nih pertanyaan teman-teman. Aku akan coba mungkin kalau ada pertanyaan yang sama bisa aku rangkum gitu ya. Tapi ini ada satu pertanyaan menarik nih dari Mutia Aziza. Dan ini mungkin permasalahan keamanan digital yang sering kita temui sehari-hari gitu ya. Jadi Mutia Aziza ini bertanya, kalau misalnya ada teman yang kena hack sosial media, langkah awal yang bisa kita lakukan itu apa ya? Karena bingung ketika ada teman di-hack, terus memulihkannya seperti apa gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dari Kak Zahra bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi kalau misal katakan ada kasus ya, misalkan akun sosmed, akun email, dan lain sebagainya gitu yang katakanlah terduga dihack, sebetulnya hal pertama yang kita lakukan itu adalah kira-kira si akun itu kira-kira berkaitan apa bertalian nggak sama satu hal gitu. Misal katakanlah kadang-kadang kan kita untuk memastikan keamanan itu, misalkan katakanlah kita punya akun sosmed, dan di akun sosmednya itu kita itu nggak cuma satu email aja yang didaftarkan gitu. Misal katakanlah ada email lain yang didaftarkan, atau misal katakanlah saat email ada nomor telepon yang didaftarkan. Kita berusaha untuk memulihkan dulu gitu supaya misal katakanlah kita mendaftar pakai nomor HP ya. Terus kemudian ternyata kita dihack, kita kemudian akan coba untuk memulihkan itu lewat email misalkan. Nah, nanti pada saat kita melakukan pemulihan email, kita akan mengganti semua data yang ada gitu ya. Misal katakanlah berhasil ya, gitu, berhasil dipulihkan, kita harus mengganti semua data yang ada itu supaya jangan sampai misal setelah itu di apa ya dihack lagi gitu, karena kalau misal katakanlah kita masih pakai data yang sama gitu ya, misalnya masih pakai email yang sama, masih pakai password yang sama, masih pakai nomor yang sama, kemungkinan untuk dihacknya itu benar-benar ya sama aja gitu, kemungkinan bakal diambil alih lagi gitu. Kemudian pada saat misal katakanlah sudah berhasil diambil alih lagi gitu ya akunnya, pada saat membuat password itu ada caranya supaya kita buat password yang aman. Kan kadang-kadang kita kalau buat password mungkin kalau seperti yang Kak Suci bilang ya gitu, kayak kadang-kadang kita pakai tanggal ulang tahun, kita pakai nama ibu kandung, atau mungkin nama-nama yang mudah untuk diingat oleh kita ya gitu. Itu sebetulnya nggak boleh jadi password. Karena itu adalah bagian dari data pribadi kita yang kemungkinan kalau misalkan udah dicuri sama orang lain, kemudian dia ngira-ngira password kita dengan ya data pribadi, dia bisa masuk ke akun itu gitu. Jadi cara paling mudah ya gitu, misal katakanlah pakai namanya paraphrase gitu. Jadi kita itu membuat sebuah satu frasa atau satu kalimat yang mudah diingat gitu untuk jadi password. Misal katakanlah kita suka kucing ya gitu, misalkan katakanlah saya suka kucing ya, kita pakai passwordnya misalkan nama kucing kita, katakanlah nama kucing saya adalah coklat gitu. Jadi nanti itu yang kemudian akan kita ingat-ingat sebagai password gitu, supaya nanti pada saat kita memasukkan password kita akan selalu ingat gitu. Jadi itu salah satu cara untuk misalkan pertama untuk mencegah supaya ada orang lain tidak menghack akun kita, dan yang kedua adalah cara untuk mengingat password, karena password itu paling susah diingat biasanya.
Kita akan selalu lupa kan biasanya. Apalagi kita punya banyak banget akun biasanya. Akun TikTok lah, akun apa lah, gitu. Kayak gitu-gitu sih. Mungkin Kak Suci ada ya ini ide lain gitu. Kalau untuk ketika ini pernah juga nih di aku sebenarnya sih. Kalau Instagram misalnya kita join login gitu ya, ternyata location kita ada di negara mana, ada yang juga coba login gitu ya. Nah, biasanya itu yang harus kita lakukan itu pertama yang udah disebutin sama Kak Zara ya. Yang kedua kita harus pastiin biasanya double authentication sih, lebih ke proteksi ketika kita login gitu ya. Kita butuh permission juga nih dari handphone kita. Biasanya dapat berupa kode atau kode yang sudah terconnect gitu ya dari akun sosmed kita menuju ke nomor telepon kita gitu. Itu salah satu proteksi juga sih sebenarnya gitu. Karena kan untuk nomor telepon ini sendiri kan gak mungkin orang tersebut punya gitu ya. Itu yang kayak email atau sosmed-sosmed lain yang harus dipastiin juga gitu sih. Kalau misalnya emang ada terjadi hal-hal tersebut sih kita biasanya sih bisa langsung akses settings dan langsung hubungin si Teams dari si sosmednya itu sendiri sih kayak misalnya Instagram help centernya sih biasanya gitu. Itu biasanya lebih cepat untuk penanganan dalam segi siapa aja ya nih yang udah coba login akun sosmed kita gitu. Itu sering banget terjadi sih gitu. Dan itu Oke, juga semoga, harus dipastiin. oke. Semoga jawabannya cukup terjawab ya. Tadi ada pemulihannya. Jadi teman-teman bisa langsung mengganti seluruh datanya. Kalau misalnya memang akun itu terdaftar dengan dua email yang berbeda atau ada nomor HP dan email, atau kalau yang tadi dikatakan Kak Suci adalah two factor authentication. Jadi kalau ada fitur itu dalam sosial media dan mostly ada itu ya, kalian jangan lupa aktifkan itu biar akunnya lebih aman. Nah, ini pertanyaannya banyak banget nih. Kalau ada yang mau angkat tangan, itu boleh banget ya. Langsung angkat tangan biar bisa langsung nanya ke Kak Zahra atau Kak Suci. Sambil menunggu yang angkat tangan, teman-teman nanti kalau misalnya tiba-tiba pengen langsung angkat tangan, boleh ya. Ini ada pertanyaan yang menarik juga dari, sebentar aku cari dulu. Oh, ada dari Adinda Rizky gitu ya. Pernah nggak sih merasakan gender barrier nih dalam berkarir di cyber security? Apakah Kak Suci sama Kak Zara ngerasa perempuan sendiri atau sebenarnya nggak gitu kejadiannya? Boleh, aku pengen dengar dari cerita Kak Suci dulu. Oke, ini menarik banget sih pertanyaannya karena ini sering banget terjadi gitu ya. Em, Lebih ke itu tuh pasti ada ya, karena ketika kita masuk di IT security itu mostly emang cowok sih. Jarang, literally jarang banget dalam satu divisi IT security itu ada perempuan gitu. Bahkan bisa dihitung jari gitu. Mungkin Kak Zara juga mengalami itu ya. Dan mostly mungkin sering banget dibilang, "Hah, ada IT security cewek? Wah, siapa?" Gitu, lebih sering kayak gitu sih. Dan mungkin kalau misalnya hal-hal kayak gitu sih biasanya aku nanggepinnya emang karena udah sering jadi udah mulai terbiasa gitu. Karena hal-hal yang kayak gitu biasanya mungkin kadang-kadang kalau misalnya kita perempuan mungkin ada kredibilitas lebih sih biasanya gitu ya. Oh, jadi pekerjaannya agak lebih dikurangin dikit gitu, kadang-kadang sometimes gitu sih karena kita perempuan mungkin ya gitu. Itu sih biasanya yang agak ada gap dengan antara laki-laki dan perempuan gitu. Bahkan tapi menurut aku harusnya itu sebenarnya sama aja gitu, karena kan kita sendiri punya kredibilitas masing-masing untuk hal tersebut gitu. Paling gitu sih, mungkin Kak Zara mungkin pengalamannya lebih lebih lagi soal ini gitu. Iya, jadi sebetulnya mirip-mirip sama kayak Suci juga ya gitu. Sebetulnya kalau saya itu timnya 33 orang gitu, harus mengurus ribuan karyawan ya gitu. Jadi bayangkan 33 orang harus mengurus 5.000 karyawan seluruh Indonesia gitu. Dan dari 33 orang itu hanya 7 orang perempuan saja yang ada.
kebetulan leader saya itu vice president ya alias yang paling tinggi lah gitu. Jabatannya adalah perempuan gitu. Dan itu bisa dibilang satu-satunya perempuan yang, bukan satu-satunya, tapi sedikit dari perempuan yang kemudian bisa berkarir sampai setinggi itu. Nah, kalau saya kan masih level staff bisa dibilang. Nah, level staff itu hanya 3 orang perempuannya. Sementara sisanya laki-laki. Tapi kebetulan kalau di tempat kami itu saling respect gitu. Jadinya kalau misalnya antar teman-teman sih ini. Tapi kalau dengan unit lain gitu biasanya itu ya suka ya biasalah gitu. Ketika ada perempuan gitu berkarir di tempat yang mungkin kurang lebih nggak terlalu banyak diminati ya gitu, atau mungkin jarang perempuannya, itu biasanya suka ada pertanyaan, memangnya kamu bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan, ya walaupun mungkin nggak seperti itu ya gitu cara bertanya, cuman cara mereka mengungkapkan seperti itu kurang lebih. Nah, kalau saya sih gitu, udah terbiasa juga sebetulnya di ya remehkan tanda kutip lah ya gitu, atau dianggap sebelah mata doang gitu sama mereka. Dan cara saya membalas mereka itu adalah dengan berkarya gitu. Jadi ya kita kan pasti pada saat bekerja itu kan menghasilkan sebuah karya kan. Kalau kayak Kak Suci misalkan menghasilkan kebijakan, menghasilkan hal-hal lainnya gitu yang berkaitan dengan caranya kita memastikan keamanan data itu ini lagi gitu ya, supaya aman gitu. Saya juga seperti itu. Jadi kayak saya memastikan bahwa ya ketika saya berbicara gitu, saya bisa menjawab segala hal yang mereka tanyakan gitu. Jadinya pada saat mereka menanyakan segala hal, bahkan yang katakanlah mereka anggap pertanyaan paling sulit, saya bisa jawab. Dan itu menyebalkan sebetulnya untuk orang-orang seperti itu. Jadi kayak ya kita sebagai perempuan bukan berarti nggak bisa berkarya, kita itu akan bisa selalu berkarya gitu. Dan cara kita membalas mereka gitu yang katakanlah menganggap kita sebelah mata adalah dengan ya belajar gitu, belajar upgrade diri. Dan jangan lupa juga pada saat kita misalkan ya membalas mereka itu tidak harus dengan kekerasan, tapi kita ya membuat diri menjadi lebih baik aja gitu supaya pada saat mereka melihat kita tuh tidak diremehkan lagi gitu sih. Tadi kalau Kak Zahra 7 perempuan dari 33 anggota tim gitu ya. Kalau Kak Suci gapnya seberapa jauh tuh jumlahnya Kak Suci? Oke, kalau aku kan company-nya memang lebih di bidang IT services ya, yang yang mana kita dalam satu company itu ada sekitar 5 sampai 6 divisi gitu ya. Untuk divisi IT security ini sendiri aku satu-satunya perempuan gitu di divisi ini gitu. Untuk yang di divisi networking services itu memang lebih ada sih cewek itu cewek justru nggak ada dan itu semuanya mostly cowok. Dan mungkin untuk kalau di bidang pre-sales atau yang lain-lain itu justru banyak gitu ya untuk apa ya perempuan-perempuan itu justru banyak. Makanya ketika aku masuk di bidang IT security ini sendiri jadi tanda kutip bener yang dibilang Kak Zara, jadi dianggap enteng, dianggap remeh, kayak emang dia bisa ya ngelakuin itu sendiri gitu. Emang latar belakang background apa nih yang bisa dia lakukan dengan pembuatan sistem security dan lain-lain gitu. Itu sering terjadi sih gitu. Dan memang kita juga pastinya emang harus ngebuktiin sih dalam segi pekerjaan yang kita lakukan itu benar gak sih, dalam arti udah dipastikan benar gak sih, terus juga mungkin lebih sering-sering mengikuti sertifikasi ya, karena itu jadi satu tombak juga nih buat kita, oh ternyata dia ini emang ada latar belakang background ini nih gitu. Jadi itu yang bisa kita biasanya mungkin aku dan Kak Zara ikutan sertifikasi security yang itu jadi tolak ukur mereka, justru kayak oh ternyata dia ada nih latar belakang background ikutin certified ini, certified itu, training itu yang jadi tolak ukur. Oh enggak, dia mah bisa, pasti dia bisa gitu. Jadi itu yang jadi nggak dianggap remeh lagi sih untuk kita sebagai perempuan tuh ternyata bisa juga loh untuk pekerjaan yang mostly kebanyakan laki-laki, justru kita perempuan pastinya bisa juga gitu. Nggak ada kesenjangan hal dalam segi gender, itu harusnya semua juga pasti bisa merasakan itu sih gitu. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan Adinda Rizky selanjutnya ya. Pesan apa sih untuk perempuan yang ingin berkarir di cybersecurity? Kalau tadi Kak Zahra ada balas dengan karya,
kalau Kak Suci balas dengan sertifikasi gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan yang berkaitan juga dari Anis NH gitu ya. Dia cerita kalau saat ini memang berkarir dalam dunia IT. Saat ini di infra, tapi belum spesifik nih di cyber security. Pengen karir switch ke cyber security. Kira-kira ada langkah spesifik apa sih yang bisa dilakukan gitu ya? Apakah ada portofolio yang perlu disiapin atau mungkin opsi lain kayak misalnya ikut banyak training sudah cukup. Nah, mungkin langkah switch career ya, itu seperti apa? Mungkin dari Kak Suci dulu boleh nih dijawab pertanyaan dari Kak Anis. Oke, kalau tim infra menuju ke tim security itu sebenarnya menurut aku lebih gampang ya, karena dia tuh pasti udah lebih mengenal tuh kayak hostname IP dan lain-lain, terus port dan lain-lain itu dia pasti udah lebih mengenal gitu. Dan pasti juga lebih sering menggunakan Linux server maupun Windows server ya. Itu harusnya lebih mudah sih untuk terjun misalnya ke bidang cyber security. Dan mungkin yang perlu disiapin sih lebih ke arah mental sih mungkin ya. Mental itu yang pertama, terus yang kedua juga yang harus dipersiapin itu mungkin portofolio juga dalam segi hal-hal yang pernah dilakukan gitu ya, dalam segi apa yang lebih mengarah ke security itu kan tim infra ini kan bisa mengarah ke security firewall ya. Kalau misalnya security gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa menjembatani dia nyebrang ke cyber security gitu. Jadi firewall ini kan sebenarnya ngarah ke security, cyber security juga gitu. Itu yang menurut aku sebenarnya bisa juga untuk tim infra atau tim network join tim ke tim cyber security gitu. Dan itu yang mungkin lebih banyak portofolionya atau CV-nya mungkin ya ditambah-tambahin tuh pernah mungkin protection atau IP apa, hostname apa itu yang bisa dijadiin kunci gitu ya untuk nyebrang ke cyber security. Kalau kiat-kiatnya mungkin jalanin aja dulu sih, karena kalau kita udah nyebrang, udah masuk ke terjun cyber security itu kita baru tahu nih, oh ternyata security itu belajarnya tuh ini. Itu nanti bakal jalan dan ngalir sendiri sih biasanya gitu. Oke, mungkin dari Kak Zahra ada tambahan nggak untuk switch career ini, Kak? Iya, jadi sebetulnya setuju ya sama yang dia omongin Kak Suci. Sebetulnya kalau dari infra itu kan condong ke network ya. Kalau network itu sebetulnya banyak banget dicari sih gitu. Mungkin cerita sedikit ya kalau di tempat kerja saya seperti apa. Sebetulnya kan timnya terbagi ke beberapa bagian ya. Pertama ada tim bagian manajemen gitu yang urusannya ke governance, tata kelola, bikin kebijakan dan lain sebagainya. Yang kedua itu terkait dengan tim yang sifatnya teknis gitu. Teknis sebetulnya terbagi dua gitu. Ada yang sifatnya itu jadi hacker gitu. Jadi sebagai hacker tapi ethical hacker ya gitu. Mereka ngehacknya juga bukan untuk orang dalam rangka yang jahat lah gitu. Dan yang kedua itu adalah tim untuk defense. Defense itu artinya pertahanan ya. Kalau misalkan katakanlah ada serangan gitu dan insiden terjadi, biasanya teman-teman ini akan melakukan uji analisa ya gitu terhadap serangan-serangan yang terjadi. Terus ada juga gitu cyber security ada yang bagian khusus terkait dengan network gitu. Nah, kebetulan kalau yang network ini mungkin kalau ada yang pernah mengenal istilah anti DDoS ya gitu. Jadi kalau mungkin katakanlah tahu anti DDoS gitu, anti DDoS itu sebetulnya adalah satu perangkat gitu yang sifatnya itu adalah untuk mencegah supaya tidak ada terjadi serangan bertubi-tubi ke misalkan ke jaringan kita ya gitu. Padahal kalau DDoS itu kan sebetulnya istilah untuk serangan yang sifatnya tuh over apa ya membanjiri jaringan kita sampai jaringan itu nggak bisa kita pakai gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan katakanlah mau nambah ke portfolio mungkin bisa merambah ke arah situ. Tapi sebetulnya nggak harus dekat dengan itu juga gitu. Karena sebetulnya teman-teman saya juga nih gitu di bagian cyber security itu nggak semuanya itu punya latar belakang cyber security loh gitu. Jadi rata-rata itu mereka backgroundnya juga ada yang ini, ada yang dulu jadi developer, ada yang dulunya di bagian network infra juga gitu. Jadi nggak harus background awalnya itu harus di cyber security, tapi ketika nyebrang ke cyber security, sebetulnya akan jauh lebih mudah untuk mempelajari itu gitu. Seperti itu. Dan mungkin yang kedua gitu sama kayak yang Kak Suci bilang gitu, mungkin ya bisa dengan tambah training gitu ya, sertifikasi gitu. Dan kalau misal katakanlah nanti ada kesempatan untuk misalkan katakanlah melamar pekerjaan di terkait dengan network security itu pasti akan dicari sekali. Apalagi ya perempuan yang network security, wah itu tuh benar-benar canggih banget sih. Nggak ada saya tempat saya nggak ada yang network security perempuan sama sekali nggak ada.
semoga tadi pertanyaannya terjawab ya untuk Anis. Nah, sayangnya nih teman-teman kita udah di penghujung acara gitu ya. Sebenarnya ini kalau aku ngelihat pertanyaan teman-teman itu banyak banget yang bertanya soal teknis. Bagaimana cara mengamankan data, terus apakah ini penipuan atau bukan gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bikin sesi sendiri ya untuk bertanya-tanya soal mana cara menjaga data kita gitu. Nah, teman-teman di teman-teman perempuan inovasi kalau misalnya mau request acara, mau dong tanya jawab soal ini, mau dong ketemu sama ini, mau dong ngobrolin isu teknologi atau isu perempuan apa, kalian tuh bisa banget ya di Telegramnya Perempuan Inovasi langsung chat aja gitu. Apalagi kalau minta request event, tadi ada Kak Dwi ya, itu langsung mention aja Kak Dwi minta tolong bikin sesi ini mau tanya ini itu langsung mention aja karena kita akan selalu dengerin request-request teman-teman. Nah sebelum kita tutup sesi acara ini dengan foto-foto mungkin aku pengen denger nih pesan untuk teman-teman perempuan lain yang baru belajar teknologi karena di Perempuan Inovasi ini kita mendukung teman-teman perempuan untuk lebih banyak lagi berkarya di teknologi karena kita lihat tadi gapnya gendernya lumayan jauh, jadi perjuangan kita masih masih perlu diteruskan gitu ya teman-teman. Nah, biar perjuangan itu umurnya panjang, semangatnya panjang, kita dengerin semangat dari Kak Zara sama Kak Suci. Boleh dari Kak Suci dulu deh. Kak Suci masih di mute? Oh, oke, sorry. Jadi kalau semangat, definisi semangat ya, kalau semangat itu harus dibangun dari diri sendiri juga ya, dari diri sendiri. Kita tuh mau upgrade diri kita atau enggak nih, mau bertumbuh atau enggak nih. Jadi intinya yaitu jangan mudah puas sih. Jangan mudah puas dengan apa yang udah kita terima, ilmu yang udah kita dapat, itu yang jadi, biar semangat kita tuh nggak nggak selesai sampai di situ gitu. Terus juga semoga dengan banyak-banyak community yang kayak gini-gini itu bisa lebih akan melek akan teknologi gitu ya dan lebih banyak belajar lagi tentang apa teknologi yang akan ke depan itu seperti apa gitu. Dan aku berharap banyak sih sebenarnya banyak kita sebagai perempuan bisa menyeberangi teknologi-teknologi yang dengan gap yang tadi aku bilang sebelumnya bahwa banyak banget perempuan itu digeneralisasi bahwa dia belum tentu bisa dengan kemampuan dia di bidang teknologi gitu. Jadi aku harap semoga dengan hadirnya acara-acara seperti ini itu jadi batu loncatan atau semangat baru untuk kita sebagai perempuan. Kita tuh bisa juga untuk berdiri di kaki kita sendiri, kita bisa memiliki kemampuan hal lebih dari apa yang kita pikirkan gitu sih. Oke, thank you Kak Suci buat semangatnya. Sekarang semangat dari Kak Zahra nih. Jadi kan bisa dibilang ya kurang lebih seperti sama yang Kak Suci bilang ya gitu. Eh, untuk membangun karir di sini itu nggak mudah jelas gitu ya pertama-tama. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Yang penting adalah kita mau selalu upgrade diri. Kita juga ya tadi seperti yang Kak Suci bilang gitu. Karena kalau kita ngomongin IT apalagi terutama cybersecurity itu tuh tiap hari tuh selalu ada yang baru dan kita tuh nggak pernah tahu apa yang mungkin terjadi ya gitu ancaman-ancaman yang terjadi itu apa aja jadi kita tuh harus selalu mau belajar kita juga harus selalu mencari tahu gitu dan kita tuh harus selalu upgrade diri dengan cara training sertifikat dan sebagainya karena nggak pernah ada yang pasti kalau di pekerjaan cybersecurity itu jadi saya juga berharap ya senang banget gitu ya dengan adanya ini gitu dialog perempuan inovasi dan juga ada komunitas perempuan inovasi gitu kita bisa saling mungkin berbagi cerita, kita juga bisa saling sharing pengetahuan gitu dan lain sebagainya. Dan saya harap sih ya kalau ada acara-acara yang seperti ini lagi, ya senang banget gitu kalau misalkan katakanlah bisa ini ya gitu, bisa ikut hadir lagi. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum sempat nih ya gitu, bagian belum sempat dijawab pertanyaannya, kalau misalkan mau coba follow saya di @literasi.privasi, maaf ya kalau sedikit marketing, tapi kalau ada yang mau nanya silahkan banget gitu. Saya selalu open gitu di IG walaupun sekarang karena banyaknya pekerjaan ya saya nggak terlalu ini ya gitu nggak terlalu sering. Maksudnya
nggak terlalu sering mengupdate informasi-informasi karena kebetulan saya nggak punya IG pribadi, itu adalah IG khusus untuk berbagi literasi terkait dengan cybersecurity dan data privasi, dan udah ada beberapa konten walaupun mungkin ya cuma sebiji dua biji gitu, tapi saya sih rencananya memang mau istiqomah untuk selalu update gitu karena saya juga pengen bisa berbagi gitu ke teman-teman sekalian gitu sih. Oke, nanti kita bisa kolaborasi konten sama perempuan inovasi biar lebih banyak konten Iya. cybersecurity ya. Boleh, Oke, boleh. terima kasih banyak ya Kak Zahra, insight-nya, semangatnya juga Kak Suci. Terima kasih buat waktunya. Dan nanti kita semoga bisa ketemu lagi di dialog-dialog selanjutnya dan mungkin kolaborasi-kolaborasi selanjutnya kayak tadi sama literasi privasi. Nanti kita ngobrol lagi ya Kak Zahra. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Ini hampir 100 orang tadi yang belajar cybersecurity, seneng banget. Dan aku, Sofia Mega, menutup sesi dialog kali ini. Semoga bermanfaat malam hari ini ya. Dan aku kembalikan lagi ke Zevanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Sofia dan kakak-kakak pembicara kita yang luar biasa banget. Hari ini sesinya daging banget dan penuh ilmu berharga. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa jadi bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Nah, teman-teman semua, dimohon jangan beranjak dulu, karena setelah ini kita akan ada pengisian presensi untuk teman-teman mendapatkan sertifikat kegiatan hari ini. Kepada tim dipersilahkan untuk menampilkan QR code presensinya. Nah, kepada teman-teman, silahkan untuk mengisi presensinya. Jika belum sempat, mungkin teman-teman bisa menyimpan linknya terlebih dahulu atau melakukan screenshot tampilan layar ini. Karena link ini tidak akan dibagikan di luar sesi Zoom. Nah, aku mau ingatin buat teman-teman yang mau dapat sertifikat, harus dan wajib banget buat isi presensi ini. Kami akan berikan waktu 3 menit untuk teman-teman mengisi presensinya. Silakan mengisi.
Nah, baiklah, diharapkan teman-teman sudah selesai mengisi presensinya ya. Jika belum selesai, teman-teman boleh lanjut mengisi sambil kita beralih ke agenda kita selanjutnya. Tidak terasa kita hampir berada di penghujung acara kita malam hari ini. Namun, sebelum mengakhiri kegiatan ini, aku mau ngajak teman-teman semua untuk foto bersama dengan para pembicara kita yang luar biasa. Kepada teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, silahkan mengaktifkan kameranya. Yuk, open cam yuk. Yuk, yang belum open cam mungkin boleh open cam. Nah, untuk sesi foto ini akan aku pandu dengan hitung mundur. Kita akan berfoto sebanyak 2 kali. Baik, apakah untuk Kak Dwi sudah siap? Siap, Kak. Oke. Nah, teman-teman udah boleh berpose ya. Aku hitung 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Nah, terima kasih teman-teman. Akhirnya kita sampai di penghujung acara hari ini. Teman-teman semua pasti udah nggak sabar kan buat istirahat. Nah, baiklah kalau begitu, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, sekali lagi aku mewakili tim yang bertugas ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Azhara Kamila dan Kak Suci Ramadhani yang telah bersedia menjadi pembicara hari ini. Kami juga ingin berterima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bergabung pada kegiatan Perempuan Inovasi Masa Depan Dunia Digital dan Tantangan dalam Pekerjaan Seorang Cyber Security. Aku, Zevanya Angelika Nababan, mewakili tim yang bertugas ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama kegiatan berlangsung kami melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami izin untuk pamit undur diri, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia ke depannya. Sampai jumpa dalam kegiatan Perempuan Inovasi selanjutnya. Untuk menutup sesi kali ini, kami akan tampilkan sebuah video untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan! Halo, nama saya Angginta dari Partnership Tanoto Foundation. Harapan saya untuk perempuan inovasi ke depannya, semoga lebih banyak lagi perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia sampai ke pelosok bagian Indonesia manapun yang mendaftar di program ini dan mendapat kesempatan untuk mengikuti bootcamp perempuan inovasi. Saya Rina dari IBM Indonesia. Mungkin dengan keikutsertaan kita di program Perempuan Inovasi, kita berharap akan lebih banyak perempuan yang bisa mempelajari skill-skill teknologi, khususnya STEM, dan bisa memperoleh pekerjaan dan memiliki kualitas dalam mendapatkan pekerjaan, khususnya di bidang teknologi. Dengan skill momen ini, kami yakin kami bisa membantu perempuan-perempuan di Indonesia. Equiparenting, sebuah platform edukasi parenting online yang interaktif dan menyenangkan. Maka dari itu, Shitab hadir sebagai sebuah solusi. Website gratis dan aman dalam menyediakan ruang curhat dan diskusi. Kami hadirkan Kerap, aplikasi pencarian kerja dan career support eksklusif untuk perempuan. Sayangnya, isu ini masih dianggap hal tabu dan diabaikan oleh banyak orang. Perkenalkan Sibros, sebuah platform yang dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perempuan, dan kemandirian finansial. Hal-hal yang sudah di-provide dari Perempuan Inovasi sendiri, seperti adanya one-on-one mentoring, itu sangat-sangat membantu dan mengagetkan juga karena bisa menaikkan atau mendevelop skill yang cukup signifikan gitu, yang tadinya mungkin nggak tahu sama sekali sampai wow, bisa sampai selesai sebuah website dari awal sampai akhir. Jadi know your worth, just be confident, lakuin aja. Kesannya selama pembelajaran Perempuan Inovasi itu aku merasa dibantu banget sama kakak mentor, kakak teknik, dan juga karena hari ini ikut demo day, deg-degan sih pasti ada. Tapi aku bisa manage semua dengan baik dari bantuan teman-teman aku sekelompok. Halo, nama saya Eksi Nadiasti, perwakilan dari PT Telkomsel untuk Perempuan Inovasi. Selamat untuk para pemenang, this is just the beginning.
sebuah pintu untuk masa depan yang lebih cerah. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik. Selamat berkarir dan selamat mencoba terjun di dunia teknologi.